Ingin belajar bisnis dan investasi untuk anak muda? Caranya mudah banget. Subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru tentang bisnis dan investasi yang dapat diaplikasikan untuk anak muda. Gue Mas Gustiari. Selamat menonton. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTubeku Kupas Najik. Kali ini kita akan bahas bagaimana bisnis teman-teman yang relatif kecil atau medium bisa terlihat sangat besar dan berwibawa di sosial media. Nah, pada dasarnya bisnis di suatu lokasi bisa terlihat besar jika dia berada di lokasi yang paling strategis. Bisnis terlihat besar jika tampang luar dari toko atau ruko perusahaan tersebut terlihat sangat rapi, terlihat sangat baru, atau penuh dengan ornamen-ornamen kaca modern era-era sekarang. Nah, tentunya dalam kita berbisnis di sosial media, berbisnis di internet, apa yang tampil di depan atau di hadapan pelanggan itulah yang bisa melihat atau bisa menciptakan perspektif dari pelanggan melihat bisnis kita besar atau kecil. Bisnis di sosial media atau bisnis di Instagram, bisnis di Facebook akan terlihat besar jika akun sosial media teman-teman, konten sosial medianya tentu harus educated, harus rapi, harus bagus, harus aktif selalu atau hampir setiap hari. Itulah yang bisa membuat bisnis di sosial media teman-teman terlihat besar. Nah, jadi jika teman-teman menciptakan bisnis kecil-kecilan atau medium, tetapi teman-teman dalam sosial medianya itu tidak bisa membangun sosial media itu menjadi aktif, terbengkalai, maka dalam pandangan internet sebagai audiens yang menonton bisnis teman-teman pasti melihat bisnis itu sangat kecil. Apalagi teman-teman tidak pandai untuk mendesain suatu promosi atau suatu banner, poster di Instagram secara baik dan benar, secara efektif, komposisi warna, detail, serta rapi dan gambar yang jernih. Tentu audiens atau pelanggan, calon-calon pelanggannya akan melihat bisnis teman-teman itu kecil dan kurang kredibel untuk diberikan kepercayaan membeli ke toko teman-teman. Sehingga kemampuan membangun bisnis medium atau bisnis kecil itu tampak besar di sosial media itu sangat perlu untuk menciptakan kredibilitas dari bisnis teman-teman yang masih kecil atau medium. Jika teman-teman bisnisnya kecil, nggak pinter desain poster, bisnisnya di sosial media doang, tapi nggak pinter desain poster, nggak pinter bikin caption, nggak pinter bagaimana membuat gambar itu jernih, nggak sempat manajemen sosial media, maka bisnis teman-teman akan selamanya kecil, tidak pernah berkembang, dan audiens nggak ada yang ingin beli di toko online teman-teman. Sehingga hal yang perlu diperhatikan adalah selalu aktif, yang kedua adalah termanajemen untuk selalu upload, menciptakan diskon-diskon, mengedukasi, desain posternya bagus, jernih, dan berkualitas ya tentu saja, serta memiliki engagement yang tinggi atau followers yang besar. Memang zaman sekarang banyak bisnis-bisnis yang ingin terlihat besar terus membeli followers yang secara online ya gitu, tapi itu tidak masalah untuk menciptakan kredibilitas teman-teman. Membeli follower untuk kebutuhan bisnis itu sebenarnya tidak masalah. Yang penting teman-teman betul-betul memberikan pelayanan yang baik ketika seseorang sudah percaya terhadap bisnis online teman-teman. Teman-teman beli follower 100.000, terus kemudian ada pelanggan membeli ke toko teman-teman, tapi teman-teman tidak memberikan pelayanan yang secara maksimal, tidak memberikan pelayanan yang baik, sehingga percuma teman-teman membeli follower 100.000. Justru malah teman-teman mengecewakan pelanggan-pelanggan teman-teman yang sudah percaya dengan banyaknya followers yang mengikuti teman-teman. Sehingga jika teman-teman percaya bahwa bisnis teman-teman itu bisa memberikan pelayanan yang maksimal, yang bagus, yang perfect, beli follower saja. Kalau misal membuat follower secara organik itu butuh cukup waktu yang lama. Jadi jika teman-teman tidak bisa mendesain suatu poster yang menarik, yang sesuai dengan identitas bisnis teman-teman, nggak bisa proporsional, terus kemudian mungkin tidak bisa mengatur bitrate, nggak bisa mengatur pixelnya berapa yang tepat untuk diupload di Instagram, terus kemudian memikirkan materi-materi atau konten-konten yang bagus, teman-teman bisa hire orang untuk melakukan di bidang tersebut. Ini namanya adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi semacam ini adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita dalam bisnis. Otomatis dalam bisnis kita harus bekerja sama dengan banyak orang. Ya, jika teman-teman bisa melakukan semuanya, bisa mendesain poster yang bagus, bisa melakukan teknik untuk membuat Instagram bisnis teman-teman itu bisa tampak besar, tampak berwibawa bisnisnya ya, maka teman-teman akan lebih efisien lagi dalam biaya untuk berbisnis. Bisa dihandle teman-teman sendiri semuanya. Ya memang mungkin dalam manajemen bisnis, sosial media tentu sangat banyak pelanggan, nantinya teman-teman nggak bisa handle sendiri, teman-teman bisa hire orang lain. Namun dalam hal ini jika teman-teman ingin bisnis online-nya tampak besar, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah tadi, terus memberikan motivasi atau edukasi terhadap pelanggan-pelangganmu sesuai dengan bidang bisnis kamu. Jika hijab ya tutorial hijab
lah, atau mungkin jika percetakan ya cara memahami desain lah gitu ya, atau hal-hal lain yang bisa mengencourage atau membuat engagement terhadap audiens teman-teman, memfollow teman-teman. Jadi secara organik jalan, secara mungkin beli followers juga tidak masalah. Namun balik lagi, pelayanan harus yang maksimal. Itulah yang paling penting dalam bisnis online shop teman-teman. Selalu bisnis yang kecil, yang medium bisa tampak besar dari sana, sehingga teman-teman bisa sedikit pede untuk membagikan bisnis teman-teman, mempromosikannya ke teman-teman lainnya, atau untuk melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya ya. Gue Mas Cari, semoga ini membantu. Oh ya, satu lagi yang perlu ditambahi ya, bisnis secara online tidak hanya serta-merta di Instagram. Bisnis yang besar harus juga memiliki yang namanya website atau laman pribadi, laman bisnis khusus. Itu akan sangat memberikan poin yang besar untuk kredibilitas bisnis online teman-teman. Apakah membuat website perlu modal? Perlu, dan itu jutaan rupiah. Tapi itulah yang perlu dibangun teman-teman dari sedikit demi sedikit untuk menciptakan kredibilitas bisnis online teman-teman itu menjadi tinggi. Mas Cari, semoga ini membantu teman-teman dan semoga sukses ke depannya. Bye-bye.